Wes, asisten dari paracetamol. Itu modern. Definisi Kespruk itu ada macam-macam. Ada menurut ICPD, Kairo. Nah, apa sih yang dinamakan kesehatan reproduksi itu? Pada dasarnya pengertiannya tidak jauh berbeda dengan pengertian sehat. Cuma di sini itu ditambahkan sistem reproduksi serta fungsinya. Karena yang kita pelajari perempuan. Tuh. Wah. Mbak Mei tuku petik lu mbak wis mini mati mbak 10 kali papat sampean. Tuh ya, jadi sama suatu keadaan sejahtera fisik dan mental dan sosial secara utuh tidak semata-mata bebas dari penyakit atau cacat. Nah, ini kan pengertian sehat secara umum, ya toh? Ditambah karena kita adalah kesehatan reproduksi remaja, maka ditambah kaitan reproduksi. Nah, serta fungsi dan prosesnya. Cuma tambahnya itu. Nah, jadi kalau kamu ujian pengertian kesehatan reproduksi, orang bingung mikir. Oh, pengertian sehat plus ditambah kesehatan reproduksi remaja gitu ya. Nah, ada banyak pengertian. Nah, nah, aku adik ya saiki ya PTE-ku sing ngrumat aku maru lek mbeleh ku sing bedati aku sing mangan bareng nek titik mateng ya opo gimana kan aku mau ngrumat sampean aku ki tau mbeleh pitik wis itu Dik kok mbeleh situ lah kancane ya opo nah makane Bu mbeleh lurus kok steding ibu ora gelem tau men pakai belen Bu meneng dolen Bu duwe pare ding langsung digotik sampean mau ngeliat kau kok lek soro sih mending tuku pitik dadi pitik Jawa sing dadi lho mending Mbak Vivin ya apa sih rek sampean ki gak harus suarane pitik ki ngoyo apa nah itu ya itu yang dimaksud dengan definisi kesehatan reproduksi. Nah, loh, ini enggak ada. Tuh, ini reproduksi sehat sama. Nah, kemudian lanjut menurut Manuaba. Ini Kespro menurut Manuaba, kemampuan seorang wanita untuk memanfaatkan reproduksinya dan mengatur kesuburan sehingga bisa hamil dan bersalin secara aman serta dapat mendapatkan bayi tanpa resiko apapun. Ini lebih spesifik lagi dan mengembalikan kesehatan dalam batas normal. Jadi maksudnya di sini bagaimana yang kita pelajari itu lebih spesifik ke alat reproduksi. Nah, alat reproduksi itu apa saja? Wah, yuk.
Apa alat reproduksiku? Apa ae? Anatomi. Ayo, pengertian iku yang maca dhewe iso. Ayo. Ingat-ingat. Alat-alat atau organ-organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk proses reproduksi atau perkembangbiakan. Lah iya apa aja? Apa aja alat-alat itu? Ayo. Ayo apa saja? Koin. Anatomi. Ayo. Tuba falopi, uterus, Vagina, rahim, fallopi, vulva, ovarium, Ya, organ reproduksi bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian dalam meliputi ovarium, kemudian uterus, nah vagina. Lah, dari ovarium ke uterus ada saluran sel telur yang namanya tuba falopi. Nah, tuh ya vagina, rongga vagina. Ya, yang dari luar, alat reproduksi luar yang kalian lakukan. Belum. Kalian belum melakukan praktek labia mayora, labia minora, terus apalagi klitoris, pubis, terus ya pubis itu lah belum itu. Klitoris, terus apalagi ayo orisium vagina. Nah, perineum itu organ bagian luar. Ojo sampai lali, wong tek dhewe kok lali ya. Itu kan milik kamu sendiri. Ya, Pra? Nah, kira-kira aku loh, kalau bulanan itu banyak sekali. Terus perutku sakit. Nah, organ apa yang mengeluarkan darah ini? Organ apa ayo? Ayo. Kenapa kok sakit? Kenapa ya? Kamu lanjut ditanya. Wah, ya lanjutnya lagi sebelum ovarium apa sesudah ovarium? Ayo. Apa ini? Rahim. Iya, rahim atau uterus. Jadi, kenapa orang itu kok bisa menstruasi? Rahim, uterus ini terjadi proliferasi. Basah. Nah, begitu. Nggak ada pembuahan, dia akan luruh. Nah, jadilah menstruasi. Wes kayak kamu, ibu menstruasi. Nanti ini tidak akan menstruasi kalau sudah menopause. Ini proliferasi uterus ini. Terus kok sakit kenapa? Uterus ini akan kontraksi, serut. Nah, cepat untuk mengeluarkan darah. Makanya nyeri. Itu yang kamu pelajari. Itu cuma sekilas info ya. Lanjut. Nah. Aduh, baterai teh. Alat atau organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk proses reproduksi atau berkembang biak tadi yang kita omongkan. Ya, itu. Dan pada wanita ditandai dengan terjadinya haid. Yes. Kalau orang itu haid, berarti yang sudah masa apa yuk? Orang ini remaja, sudah haid, anakku sudah haid. Apa? Ya. Kalian betul ngomong itu, tapi tidak berani apa? Sel telur.
Terus harus terjadi ovulasi, sel telurmu sudah masak. Ovulasi. Tuh, ya. Biar ditanya orang tahu, kenapa kok orang ini menstruasinya kok beda-beda. Yang satu umur 11 tahun, yang satu umur 13 tahun. Nah, itu yang bikin beda jumlah sel telur dalam tubuh kita itu. Semakin banyak sel telur dalam tubuh kita, maka orang itu akan menstruasi lebih cepat. Karena tubuh ini akan mengatur tengah-tengah jumlah sel telur piro 1000, berarti sekian. Jumlah sel telur berapa? 500, berarti sekian. Cepat menopause, cepat tua kita. Kapan pembentukan sel telur itu? Saat di dalam rahim. Jadi ibumu hamil dirimu, ibumu sudah menentukan jumlah sel telur yang kamu kandung. Tapi belum masak, kenapa? Karena yang tinggi masih growth hormon pertumbuhan. Begitu hormon pertumbuhan mulai menipis, meningkatlah hormon reproduksi. Nah, ibu kita akan ngatur sendiri, ya. Di samping dipengaruhi oleh faktor dari luar. Nih. Tuh ya. Nanti kalau habis lanjut, jangan lupa PC, jangan lupa screenshot disimpan karena nanti dimintai. Ya, di samping kalian absen, ya. Nih. Lanjut ke ruang lebih baik mimilen saya ngomong sampai C. A sampai C. Pelayanan dan konseling informasi edukasi. Nah, KIE. Mulai remaja. Tuh. Sampai KB. Pelayanan prenatal saat hamil. Persalinan dan postpartum ini miliknya kita. Pencegahan dan pengobatan kemandulan ini yang sulit. Kalau kita membuat mandul mudah, KB harus mandul. Tapi kalau membuat tidak mandul itu yang sulit. Makanya orang subur, perempuan subur itu bagus sekali, Dek. Ya, orang itu loh anaknya banyak, masih untung anaknya banyak daripada punya anak. Nah, enggak masalah. Tapi bagaimana dengan KB? Dengan KB nanti setelah UTS kita akan bahas. Biar anak itu tidak full. Ya enggak? Ya, katanya banyak anak banyak cek itu. Ya, jangan terlalu pakai seperti itu. Sekarang tanah itu tinggal berapa petak? Ya enggak? Kalau dulu nenek moyang kita banyak anak, banyak rezeki, iya, tanahnya itu lebar, tidak ada yang mengerjakan. Sekarang sudah golong tikar tanah itu buat rumah-rumah, bangunan ini. Mungkin kalian masih di luar Jawa masih lebar tanah, tapi kalau daerah Malang, Surabaya ini sudah full Jawa. Tahu ya, jadi KB. Nah, ini pencegahan kemandulan ikut kita, tapi sulit. Pencegahan dan penanganan aborsi tidak aman. Nah, makanya dengan KIE pada masa remaja, harapan kita tidak terjadi aborsi. Tuh. Pelayanan aborsi aman bila tidak melanggar hukum. Contohnya, ibu ini hamil dengan penyakit jantung. Grade 2. Kalau dilanjutkan hamil, ibunya akan taruhannya nyawa ibunya. Maka dokter akan mengambil jalan yang terbaik di aborsi. Kita dewe ya rata. Ya. Pengobatan ISR, infeksi saluran reproduksi. Nah, IMS. Nah, dan kondisi lain dalam sistem reproduksi. Infeksi menular seksual kita masih bisa.
keputihan contoh itu. Informasi dan konseling mengenai seksualitas menjadi orang tua yang bertanggung jawab terhadap kespro dan seksual anak mulai gede, mulai besar. Kalau kamu sudah dewasa, begitu menginjak mulai SMP, lah itu sudah oleng anak itu, karena hormon pertumbuhan sudah turun, ya, hormon reproduksi sudah meningkat, sudah mulai berganti dia. Saat itulah oleh bagaimana seseorang itu ingin menampilkan dirinya, ya enggak, ingin tampil bagus ya toh, ya itulah yang bikin kita salah arah, jalan pintas. Akhirnya apa? Jadilah kita tuh makanan cowok-cowok yang berduit banyak. Kakak karuan lah, jangannya, hati-hati. Mendingan di rumah saja, nggak usah neko-neko, nggak usah banyak ini, banyak itu, banyak ini, ya sesuai yang diberi ibumu aja. Itu sudah bagus. Lanjut. Pencegahan secara aktif praktek-praktek berbahaya seperti sunat perempuan atau mutilasi kelamin. Nah, ini sunat perempuan. Katanya itu ada sunat perempuan, Dek. Saya sendiri ketika berkamah kerja di rumah sakit, Ibi, nanti kalau kamu praktek Ibi Batu itu ada sunat perempuan. Ya apa sih, Bu? Sunat perempuan itu sama senior. Kayaknya di klitoris itu ada yang tampak putih, terus di-strip gini. Nah, fungsinya apa? Biar nanti itu kalau dewasa tidak dingin. Rangsangannya bagus. Tapi saya itu sampai sekarang juga enggak tahu sih, ora ketok. Nah, itu cuma konotasi saja. Orang-orang Arab yang selalu minta sunat perempuan itu. Tapi kesehatan nggak ada sunat perempuan. Jadi namanya sosial budaya ya. Budayanya orang Jawa, budayanya orang NTT, budayanya orang Arab sudah beda. Yang banyak ketika borokama di Batu loh. Itu banyak itu orang Arab tak sunat perempuan. Cuma itulah. Gitu itu. Jadi kalau kamu dimintai tolong berdasarkan kesehatan aja, enggak ono. Ya. Pelayanan rujukan untuk komplikasi KB, kehamilan, persalinan, dan aborsi, kemandulan, ISR, IMS, dan HIV/AIDS. Tuh ya. Jadi jangan ditangani sendiri. Kalau orang itu berobat 2 kali, 3 kali, minum obat sembuh, enggak minum sakit, sudah dirujuk ya. Bukan hak kita itu. Rujuk ya. Itu program KB itu. Nah, kita boleh pil, suntik, IUD, implan kita masih boleh. Nah, ini ruang lingkup kita. Tuh. Nah, kebijakan pemerintah Indonesia tentang Kespro adalah untuk menanggulangi masalah Kespro sejak tahun 96. Nah, itu ada PKRE, paket kesehatan reproduksi esensial. Tahu PKRR, paket kesehatan reproduksi komprehensif. Nah, apa hai beda nih? Yang kita layani. Nah, kalau PKRE itu sebelum ada PKRK, kesehatan ibu dan anak, KB, infeksi saluran reproduksi, infeksi penyakit menular seksual, HIV/AIDS terpadu dengan KIA. Jadi setiap ibu hamil sekarang itu harus cek serologi HIV dan hepatitis.
Sekarang corona juga harus cek sekarang. Tujuannya apa? Begitu nanti bersalin, anaknya ini dapat penanganan satu. Yang kedua ke tenaga medis yang menolong ini tidak tertular. Ya jangan sampai terkena ya jangan sampai terkena. Kalau HIV/AIDS, masa inkubasi dalam tubuh kita masih lama, 5 tahunan lebih. Tapi kalau hepatitis, begitu kita kena ya, daya tahan tubuh kita jatuh, 2 minggu itu sudah bereaksi. Dulu ada senior kita, ketika itu ada acara HKN, Hari Kesehatan Nasional. Semua tenaga kesehatan yang mau cek hepatitis gratis. Agak mahal cek hepatitis itu, kalau kita bayar. Nah, ternyata ada salah satu yang kena. Bidan senior kita, seorang bidan senior. Nah, hepatitis itu kelihatannya remeh, Dek. Ya santai gini, tapi keluarnya cuma mual. Makanya kalau badanmu kok terasa mual, enggak enak gitu ya. Terus mual. Nah, takutnya ke arah kena hepatitisnya. Tidak dirasa sama dia. Gini aja kok. Bekerja terus. Tadi hepar itu bekerja keras. Sudah sakit, kita harusnya istirahat. Sehingga hepar ini tidak membuat glikogen menjadi glukosa. Istirahat dia. Tapi dia bekerja terus. Akhirnya hepar bekerja keras untuk membuat glukosa. Nah, dapat 3 bulan senior kita itu meninggal. Nah, ya, hepatitis. Makanya harus cek. Begitu kita tahu ibunya kena hepatitis, itu ada vaksinnya sendiri untuk bayi. Nah, vaksin itu kalau beli itu 1 juta berapa? Ambil bondone nolong wong lair dia enggak cukup. Sekarang persalinan nariknya 1 juta. Vaksinnya 1 juta dapat apa kita? Ya enggak. Nah, maka itu harus kita taruh di rumah sakit. Itu sudah jaringan. Ya. Nah, oh ini ada ibu bersalin. Ternyata kena hepatitis, kita harus siap vaksin itu. Ngambil vaksin di mana? 1 jam, 2 jam harus dapat. Abinol itu 2 jam. Suntik pertama Vitka, suntik kedua Abinol. Si ngajar. Si sapi. Dar, Dek, yo. Ya, Bu. Jadi masuk di situ konsep remaja. Jadi mulai remaja itu sudah masuk kita. Apa acara nih remas? Ono remas, ono karang taruna, ono apa? Pemuda gereja, pemuda-pemudi gereja lah di situ kita masuk. Tuh, kesehatan diproduksi remaja. Oleh orang di lingkungan Islam namanya remas, remaja masjid, karang taruna. Kalau di Nasrani mungkin ya pemuda-pemudi gereja itu masuk kita ke sana. Memberikan pelayanan KII. Tuh ya. Nah. Komprehensif ditambah konseling dan pelayanan Kespro bagi usia lanjut, terutama untuk deteksi gangguan gizi dan tanda-tanda keganasan. Apa? Kanker. Tuh. Kenapa kok wanita itu banyak menderita kanker usia tua? Kanker
kanker ovarium, kanker rahim, kanker payudara. Karena yang punya estrogen itu adalah perempuan, bukan laki-laki. Jadi perempuan itu mempunyai 2 hormon, estrogen dan progesteron. Estrogen inilah yang memicu terjadinya kanker. Ini masuk di kita. Sekarang ada posyandu. Posyandu remaja juga ada, posyandu lansia, posyandu usia reproduktif. Lah buat apa posyandu? Untuk menjaring keganasan. Jadi kita tahu sejak ini. Jangan sampai tahu-taunya terkena CA grade 4, grade 3, wes sudah. Sama dokter dipulangkan. Tuh ya. Nih, ini komponen pokoknya ditambah itu. Ini sekarang ya. Jadi kita lebih lengkap. Banyak job kita di bidang kesehatan itu. Sesuai konsep itu aja. Yes, lanjut. Nah, cakupan pelayanan reproduksi, pelayanan kesehatan primer tingkat kecamatan. Terus nanti kalau habis masuk lagi yo, pelayanan kesehatan sekunder tingkat kabupaten. Nah, tuh. Nah, primer bidan desa. Kita tidak tahu nanti kita akan bekerja di mana. Apakah jadi bidan rumah sakit atau bidan desa atau PMB murni? Ya, atau nanti dengan praktek kalian akan mengerti kira-kira aku suka di mana. Keuntungannya di rumah sakit itu bagaimana? Keuntungannya sebagai BPM itu di mana? Keuntungannya sebagai di puskesmas bagaimana? Nanti kalian akan ngerti dengan praktek. Bersabar, karena kakakmu aja belum praktek. Nggak boleh turun. Kenapa kok nggak boleh turun? Karena coronavirus masih tinggi. Tuh. Kita belajar agak lambat sedikit. Yang penting selamat. Ya, Bara? Ya, Bara? Ya, Bu. Iya, Bu. Tuh. Saudara-saudara kita itu loh banyak yang meninggal terkena corona. Ya, nak. Sabarlah. Saya juga sabar. Nah, pertanyaannya, KB atau pengaturan kesuburan yang menawarkan berbagai metode pada laki-laki dan perempuan. Banyak metode KB itu. Nah, kemarin saya bahas ada metode alamiah, ada metode modern. Nah, itu. Tuh, kamu bayangkan itu ya. Nih. Pelayanan kesehatan yang aman untuk perempuan semasa hamil, bersalin, dan menyusui. Yang aman bagaimana? Sejak kehamilan itu sudah ada program ANJ. Nah, minimal itu berdasarkan pemerintah itu ada 4 kali. Fungsinya apa? Untuk menjaring. Trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 2 kali. Untuk menjaring bila terjadi sesuatu itu minimal. Yang minimal. Nah, sehingga kalau terjadi sesuatu di saat kehamilan, maka terjadilah rujukan dini. Tapi kalau tidak kita lakukan program ANC, ya, tahu-tahunya ternyata ibu ini hamil dengan preeklamsi. Parah.
Kan tidak ditangani secara dini. Nah, itu makanya pelayanan kesehatan yang aman untuk perempuan semasa hamil, sehingga terjadi rujukan secara dini. Terjadi rujukan dini, Bu Bidan juga tenang, tidak disalahkan. Tak kasih tahu ya, menolong orang melahirkan itu rasanya dedek senam jantung. Lah apalagi bersalin dengan preeklamsi, kita merujuk. Bagaimana dok itu yang nolong stres. Lu apalagi yang ditolong. Nah, tapi kalau rujukan dini pasiennya masih santai, Bu. Ini tekannya 140. Ibu saya rujuk ya. Tanpa kita antar pakai surat dok, enggak masalah. Kalau KU-nya bagus. Tapi kalau KU-nya jelek ya aja. Itu tadi. Nah, tadi enggak secara dini. Pelayanan penanganan ISR dan IMS termasuk HIV/AIDS untuk laki-laki dan perempuan bersifat rahasia. Jangan membuka kasus. Aduh, itu loh. Pak itu kasih aja keluarganya. Kenapa? Dia terkena penyakit HIV atau penyakit DOM. Orang kampung itu kalau mengatakan penyakit HIV itu penyakit DOM. Tahu penyakit DOM? Ya domnya cowok itu. Penyakit penis katanya seperti itu. Itu harus kita tutup, malu. Ya, Bara? Nah, katanya kayak gitu. Pelayanan remaja yang dapat diakses remaja perempuan laki-laki tanpa mengalami diskriminasi atau pelecehan seksual. Nah, contohnya bagaimana ya di Remas itu masuk apa tugas-tugas perempuan. Nah, biar tidak ada kesenjangan. Apa yang berbahaya bagi perempuan,